Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India yang merupakan salah satu ulama yang punya kompeten dalam masalah sejarah, termasuk diantaranya adalah Sirah Nabawiyah, ya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan ini. Ya tadi alhamdulillah bisa sampai di sini walaupun agak sedikit macet ya di beberapa titik, tapi alhamdulillah bisa sampai di sini dan mungkin ini juga saya bikin sejarah baru ya. Sebelumnya nggak pernah terlambat. Baru kali ini terlambat selama mengajar Sirah Nabawiyah di tempat ini. Namun insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala tetap tidak menghilangkan nilai daripada kajian kita di malam hari ini. Pertemuan pertama setelah selesainya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang layak untuk kita cintai, untuk kita punya perhatian kepada beliau, dan tanda kita cinta kepada Allah juga ditentukan dengan bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ya, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, punya perhatian dengan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, kata Nabi. Jadi mengikuti Nabi merupakan ciri seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah akan berikan? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain kita sudah membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas cinta kita. Ya tentunya seorang insan ingin agar cinta yang dia berikan kepada sesuatu itu tidak bertepuk sebelah tangan. Maka dia ingin agar Allah juga mencintainya. Maka Allah memberikan atau mengabulkan keinginannya. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Nah, kemudian Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka tentunya seorang sangat ingin bertemu dengan Nabi, sangat ingin bertemu dengan Nabi, sampai ada sebagian orang yang mengaku ya, ketemu dengan Nabi dalam mimpi ya, walaupun banyak di antara mereka yang sekedar gimmicks ya. Sebenarnya dia nggak ketemu dengan Nabi karena dia sendiri nggak kenal dengan Nabi. Nggak belajar sirah nabawiyah, tidak belajar tentang Sama'il Muhammadiyah ya, tentang karakter Rasulullah, tentang bagaimana bentuk tubuh beliau, bagaimana tingginya, bagaimana rupa beliau, bagaimana rambut beliau dan lain sebagainya. Kemudian ada syaitan yang mengaku sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan aku adalah Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah. Maka dia pun percaya dengan itu. Akhirnya dia mengatakan saya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak. Oleh karena itu ya, semua orang ingin ketemu dengan Nabi walaupun sekedar dalam mimpi saja. Karena apa? Karena Nabi sering disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, seorang yang sempurna,
dari banyak sisi. Ya, seorang yang ketika kita melihat beliau itu muncul perasaan tenang jiwa sebagaimana para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, maka kita ingin ketemu dengan Nabi. Walaupun pertemuan kita dengan Nabi tidak mungkin di dunia karena masa kita sangat jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di 1400 tahun yang lalu, berarti berapa abad? 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, lebih lagi ya. Nggak mungkin kita ketemu dengan Nabi. Dalam mimpi pun jarang. Mungkin ada satu dua orang, tapi jarang. Itu pun bagi mereka yang benar-benar mengenal fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua yang mengaku Rasulullah dalam mimpi berarti dia Rasulullah. Karena dia punya fisiknya yang kita lihat. Maka kita harus mempelajari tentang fisik Rasulullah. Namun ada kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Seorang sahabat yang mulia, ya. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, katanya, bagaimana pendapat kamu tentang seorang yang mencintai satu kaum, tapi dia nggak pernah ketemu dengan kaum itu. Jadi dia cinta dengan sesuatu atau dengan seseorang, tapi dia nggak pernah ketemu dengan orang itu. Semoga kita masuk di dalam orang yang seperti itu. Ingin ketemu dengan Nabi, namun kita nggak pernah semasa nggak pernah ketemu dengan Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ini salah satu tujuan mempelajari sirah nabawiyah. Kalau sekedar kenal nama Rasulullah, ya itu mungkin bisa menimbulkan rasa cinta. Tetapi tidak mendalam. Cinta yang mendalam ketika kita melihat, mempelajari, mendengarkan, bahkan ikut merasakan perjuangan Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan Islam. Dan itu nggak main-main. Perjuangan beliau, harta beliau, nyawa beliau pun jadi taruhan untuk mempertahankan agama Islam. Di perang Badar, pasukan kaum muslimin jumlahnya cuma berapa? 314 atau 315 orang melawan musuh yang 1000. Di perang Uhud, pasukan kaum muslimin cuma 700 orang melawan 3000 orang, bayangkan. Sampai pada saat itu Nabi pun dipukul. Sempat dipukul ya, muka beliau sampai gigi beliau itu patah. Coba, orang yang seperti itu apakah benar dia tidak mencintai kita? Dia adalah orang yang sangat mencintai kita, mencintai umatnya. Maka seorang ketika mendengarkan Nabi seperti itu, bagaimana penderitaan beliau, sampai beliau itu nggak minta harta ya. Beliau nggak pernah minta harta kepada Allah. Paling beliau minta ilmu. Itu pun karena Allah perintahkan, kul, ya, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Tapi nggak pernah minta harta. Ya. Nabi yang dia utamakan adalah keselamatan umatnya, kebaikan umatnya. Itu yang beliau minta. Maka apakah orang seperti itu tidak layak untuk kita cintai? Perjuangan beliau luar biasa, penderitaan beliau. Sampai beliau harus berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu bukan perkara ringan. Meninggalkan kampung halaman yang selama ini membesarkan beliau. Sangat besar sekali pukulan Nabi. Dan beliau harus berlari. Lari ke gua, masuk ke dalam gua Sur ya. Yang kemudian dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka semoga pelajaran sirah nabawiyah itu akan memberikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang yang sangat layak kita cintai. Makanya semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menapak tilasi jejak-jejak beliau yang mungkin sampai hari ini masih ada jejak-jejak itu. Kita napak tilasi, kita datangi tempat-tempat tersebut supaya kita merasakan bagaimana nuansa suasana pada saat itu ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik mengatakan,
anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Suatu hari ada orang datang kepada Nabi. Orang ini nanya tentang masalah hari kiamat. Dia tanya tentang hari kiamat. Maka orang itu mengatakan, mata sa'ah. Kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Kemudian Nabi nggak jawab kapan hari kiamat terjadi. Nggak kayak orang sekarang ya, dengan sok lebih tahu daripada Nabi. Dia menjawab tentang hari kiamat, tanda-tandanya seperti ini, dicocok logikan antara ini dengan ini, kejadian ini dengan ini. Maka ini terlalu berani ya untuk menafsirkan ataupun menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hari kiamat. Nabi nggak jawab kapan hari kiamat, karena tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Nabi malah balik nanya sama orang tadi. Jadi orang tadi nanya tentang apa? Nanya tentang apa dia? Hari kiamat. Mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Nabi nggak nanya, nggak menjawab. Nabi mengatakan, mada a'datta laha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Itu yang dijawab oleh Nabi. Nabi nggak marah, Nabi juga nggak mengatakan, oh pertanyaan kamu terlalu berlebihan, pertanyaan kamu begini. Enggak. Nabi malah balik bertanya kepada dia, supaya dia sadar, masalahnya bukan masalah kapan hari kiamat. Masalahnya adalah masalah apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat. Maka Nabi nanya sama dia, madza a'datta laha. Apa yang kamu siapkan kalau ada hari kiamat itu datang? Ini menyadarkan dia bahwa tentang kapan terjadi hari kiamat itu nggak terlalu penting. Makanya para ulama jarang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada, tapi mereka bicara seadanya saja. Nggak sampai terlalu berdalam-dalam masalah tanda-tanda hari kiamat. Nggak seperti sebagian orang hari ini yang terlalu berdalam-dalam masalah tersebut. Karena itu nggak penting. Itu nggak penting. Yang penting apa? Nabi nanya, mada a'datta laha. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Maka orang itu mengatakan, la syai'ah. Tidak ada sesuatu yang aku siapkan, wahai Rasul. Aku nggak punya apa-apa untuk persiapan hari kiamat. Illa kecuali satu, kata dia. Anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Satu aja yang kau siapkan. Yaitu aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan itu, barakallahu fikum. Cintai Allah, cintai Rasul. Salah satu bentuk cinta kepada Nabi mempelajari tentang sirah nabawiyah. Mempelajari tentang sejarah beliau. Bahkan yang saya katakan tadi, mendatangi jejak-jejak peninggalan beliau yang masih bisa kita rasakan. Ya. Jadi apa yang kau siapkan? Gitu. Gak ada. Saya cuma menyiapkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Ini sebenarnya hadis yang sangat membahagiakan kita. Kita bisa bersama dengan Nabi cuma modal apa? Modal apa? Cinta. Tapi kan cinta harus dibuktikan. Lau kana hubbuka shadiqa la ata'ta innal muhibba liman yuhib muti'. Disebutkan seperti itu dalam sebuah syair. Kalau cintamu benar, maka pasti kamu akan mengikuti orang yang kamu cintai. Karena orang yang mencintai seseorang pasti akan berusaha mengikuti orang yang dia cintai tadi. Itu bukti cinta. Nah kalau meninggalkan sunnah, melakukan bid'ah. Meninggalkan tauhid, melakukan kesyirikan. Meninggalkan ketaatan, melakukan maksiat. Maka ini bukan cinta namanya. Cinta itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Cinta itu dibuktikan dengan mempelajari sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Maka semangat kita untuk mempelajari sunnah, semoga itu menjadi ciri cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Jadi apa yang dia cintai tadi? Allah dan Rasulnya. Maka Anas yang meriwayatkan hadis ini dia bilang gini, fama farahna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Katanya, tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan kami seperti apa yang telah membahagiakan kami
dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat itu bersama dengan Nabi itu Masya Allah. Di perang Uhud contoh. Perang Uhud ya. Ini belum kita bahas tapi kita kasih kisi-kisinya. Di perang Uhud. Itu kan Nabi terpukul ya. Terpukul mundur. Ya. Maka Tolha bin Ubaidillah. Dia apa? Dia mengerahkan segala kekuatan dia untuk membentengi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi dikepung nih. Ini lagi terpukul mundur pasukan. Kemudian Nabi diserang. Fokus kepada bagaimana membunuh Nabi. Nabi dikepung ini. Ya, diserang Nabi, dipukul dan seterusnya. Maka Tolha bin Ubaidillah, maka beliaulah yang berjuang untuk mempertahankan Nabi Muhammad. Dia kerahkan semua kemampuannya, dia tangkis semua. Sampai disebutkan ada 70 ya tusukan dan sabetan pedang yang ada di tubuhnya beliau untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena perpisahan dengan Nabi merupakan perkara yang sangat berat. Maka dia ingin agar Nabi tetap hidup. Dia ingin agar Nabi tetap berdakwah. Dia ingin agar Nabi tetap bersama dengan mereka. Maka luar biasa kebersamaan dengan Nabi. Tapi itu nggak mungkin bagi kita. Kita ini cuma bisa bersama dengan Nabi, membersamai dengan Nabi, dengan mempelajari sunnah beliau. Tapi yang membahagiakan kita adalah hadis ini. Dan ini juga yang membahagiakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Nabi mengatakan apa tadi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dari sini, apakah tidak cukup ini sebagai dorongan untuk kita semua mempelajari sirah nabawiyah? Ya? Apakah tidak cukup ini semua dorongan bagi kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Supaya muncul rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, setelah dia mengatakan bahwa ucapan Nabi tersebut sangat membahagiakan dia, menggembirakan dia, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Padahal Anas bin Malik, dia cuma dengar. Nabi bicaranya sama seseorang kan gitu. Orang itu disampaikan oleh Nabi, Nabi berbicara kepada orang itu, engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik cuma dengar. Tapi Anas bin Malik yang sangat bahagia mendengarkan hadis itu. Sampai beliau mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Sesungguhnya kata Anas bin Malik, aku mencintai Nabi. Aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Aku mencintai Umar ibn al-Khattab. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap bahwa aku bisa bersama dengan mereka. Bersama Nabi, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar. Dengan sekedar mencintai mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun aku tidak mungkin melakukan amalan seperti amalan mereka. Ini hadis, ingat baik-baik. Terus terngiang-ngiang dalam ingatan kita. Sehingga ketika kita belajar sunnah, kita belajar sirah nabawiyah, hadis ini selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Bahwa apa yang kita lakukan adalah usaha untuk menumbuhkan rasa cinta dan menyiramnya hingga cinta itu tumbuh. Sehingga benar-benar menjadi cinta yang sejati sebagai modal kita untuk membersamai Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Walaupun kerinduan sudah sangat memuncak ingin ketemu dengan Nabi, tapi itu sulit bagi kita semua dan mungkin sulit dan bahkan tidak mungkin kita ketemu dengan Nabi secara fisik, dalam mimpi pun sulit. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti Allah tidak menghijab kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan dengan Nabi luar biasa. Apalagi nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, itu yang saya ingatkan untuk teman-teman semua supaya melihat bahwa apa yang antum lakukan tadi, saya terlambat ya, antum masih menunggu di sini, ampun antum duduk. Niatkan itu untuk membuktikan antum cinta dengan Nabi, ya. Niatkan itu sebagai bentuk upaya antum. Saya ingin selalu mendengar kisah-kisah dari Rasulullah SAW. Baik. Sekarang kita masuk ke buku kita insyaallah. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi SAW ketika turun
surah apa? Al-Alaq ya, 1 sampai 5. Setelah itu berhenti. Setelah beliau datang kepada siapa? Waraqah bin Naufal ya. Setelah itu wahyu berhenti. Nah ini yang membuat Nabi sangat rindu sekali ingin wahyu itu datang. Al-Quran itu kalau kita cinta, itu ingin selalu dekat dengan Quran. Setelah dibaca, ingin baca lagi. Setelah dibaca, ingin baca lagi. Kalau menghafal, setelah menghafal satu ayat, ingin hafal ayat berikutnya. Itu kalau benar-benar kita cinta dengan Quran. Dan Nabi sangat cinta dengan Al-Quran. Nabi sangat cinta dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul rindu beliau sampai beberapa saat ayat itu nggak turun. Nah, ini apa manfaatnya? Kita sudah sebutkan sebelumnya. Manfaatnya yang pertama, untuk memberikan jedah kepada Nabi supaya hilang rasa apa? Takut beliau. Yang sebelumnya kan takut, gemetar ya. Sampai datang kepada Khadijah untuk menyelimuti beliau kan. Zammiluni, zammiluni, ya dathiruni, dathiruni kata. Selimuti aku. Insya Allah Nabi takut sekali. Nah itu kalau ada jedah, jadi nggak langsung turun berikutnya, beliau ada jedah untuk apa? Untuk meredahkan rasa takut. Itu satu. Yang kedua, untuk semakin membuat beliau itu semakin cinta dengan Al-Quran. Nunggu-nunggu datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran di apa namanya ayat-ayat dan surah-surah berikutnya. Ya surah-surah berikutnya. Nah maka kemudian selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Tapi mungkin dari situ kita start baca ya. Siapa membaca? Yasir, tafadhal. Langsung fanazalat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi Maki. Di atasnya Al-Muddathir itu fanazalat. Ada surah Al-Muddathir. Ya, di atasnya fanazalat. Fanazalat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wadhalika qabla an tufradas salatu thumma humyal wahyu wa tataba'. Iya. Saya situ dulu ya. Fanazalat ya ayyuhal muddathir. Kemudian setelah itu turun ayat yang selanjutnya. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Berdirilah, bangunlah. Fa'anzir. Lalu berilah peringatan. Nah, ini kalimat kum, berdiri, bangunlah, lalu beri peringatan. Ini menunjukkan bahwa beliau dengan ayat ini diangkat menjadi apa? Jadi Rasul. Karena ciri Rasul itu wahyu yang turun kepada dia bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk orang lain. Ini salah satu definisi para ulama. Kalau Nabi, wahyu diturunkan untuk dia, kemudian tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sini Allah perintahkan, kum fa'angzir. Berdiri, bangun. Jadi kan dia takut berselimut. Berdiri, bangun, fa'angzir. Lalu berilah peringatan. Berilah apa? Peringatan. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi Nabi memberi peringatan itu hukumnya apa? Wajib. Jadi beliau diperintah untuk memberikan peringatan. Wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena di sini bentuknya adalah kalau dalam bahasa Arab fi'il apa? Fi'il apa ini? Fi'il amr. Ya, fi'il amr. Apa fi'il madinya ini? Ayo, apa fi'il madinya? Enggak. Fa'angdir. Apa fi'il madinya? Hah? Ayo. Lihat saja, lihat fi'il amrnya. Angdir. Angdara ya. Angdara yungdiru angdir. Jadi berilah peringatan. Disuruh berikan peringatan. Ini menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dari perintah itu wajib. Nabi disuruh memberi peringatan. Nah, kalau memberikan peringatan berarti apa? Dia dapat wahyu, kemudian disampaikan ke orang lain. Dan ini tugas siapa? Tugas seorang Rasul. Maka kata para ulama, surah Iqra yang sebelumnya turun, itu beliau diangkat menjadi Nabi.
Dan surah Al-Muddatsir, Qum fa'anzir, itu beliau resmi diangkat menjadi rasul. Jadi nggak langsung satu sekaligus, tapi secara bertahap. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah engkau membesarkan Rabbmu, mengagungkan Rabbmu. Ya. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah engkau membersihkan pakaianmu. Nanti akan kita lihat ya tafsiran ulama dengan beberapa ayat ini. Kalau kita lihat secara zahir, Nabi diperintahkan untuk mensucikan pakaian beliau. Ya, ini sebelumnya Iqra, suruh kita baca. Yang kedua, disuruh kita membersihkan pakaian. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat punya perhatian kepada apa? Kebersihan. Jadi kalau jadi muslim ya bersih. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Jangan kotor. Bersih halaman, kalau ada punya halaman, bersih rumah gitu. Jangan bangga dengan kotornya rumah kita, kotornya pakaian kita dan seterusnya. Ya, mandi gitu kan, mandi rutin mandi. Bahkan hari Jumat kita disuruh mandi Jumat gitu. Bahkan di beberapa kondisi seperti Idul Fitri, Idul Adha kita disuruh apa? Mandi, itu disyariatkan walaupun nggak wajib ya. Tetapi di situ ada sunnah mandi. Nah ini semua bentuk bahwa Islam itu sangat punya perhatian kepada kebersihan. Ini yang aneh adalah ketika orang-orang yang tidak paham dengan agama, mereka lebih bersih daripada kita kaum muslimin. Ini harusnya tidak seperti itu. Ini namanya problema kan. Kenyataannya tidak sesuai dengan teorinya gitu. Jadi harusnya kita lebih bersih dari mereka. Di sini disebutkan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Warrujza fahjur, dan hendaklah engkau menjauhi dosa-dosa. Ya, perbuatan dosa di sini ditafsirkan dengan penyembahan berhala. Hendaklah engkau tinggalkan, engkau jauhi. Baik. Nah, kemudian disebutkan wadzalika qabla an tufradhas salatu tsumma hamyal wahyu wa tataba. Dan itu terjadi turunnya ayat ini sebelum diwajibkan sholat. Jadi sholat waktu itu belum diwajibkan. Jadi Islam itu menyusun syariat ini tidak satu kaligus, tapi secara perlahan-lahan. Dan itu pelajaran untuk kita semua bahwa dakwah atau memperbaiki sesuatu itu tidak bisa satu kaligus. Semua dimulai dari yang kecil-kecil, pelan-pelan dulu. Demikian pula dakwah. Kalau dalam sebuah dakwah ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, ya wajar, namanya awal-awal dakwah. Orang yang didakwai juga masih banyak kesalahannya, iya, namanya awal-awal dakwah. Maka perhatikanlah hal yang paling penting dari hal-hal yang penting. Apa yang paling penting untuk orang yang kita kenalkan dengan sunnah? Apa hal yang paling penting kita kenalkan? Ya, tauhid. Ya, tapi sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Bagaimana orang bisa mentauhidkan Allah? Hah? Ini para dai, ini banyak dai di sini. Hah? Ayo, apa hal yang paling penting? Yang paling penting adalah jadikan dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Jadikan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gimana caranya supaya dia cinta kepada Allah? Sampaikan tentang apa yang Allah telah berikan untuk dia. Bagaimana cara dia mencintai Nabi? Sampaikan bagaimana pengorbanan Nabi untuk dia. Itu akan muncul rasa cinta. Nah, kenapa seorang itu secara fitrah, hampir seluruhnya, walaupun kita nggak katakan seluruhnya, mungkin ada yang keluar dari fitrah itu. Secara keseluruhan, kenapa seorang anak cinta kepada ibunya? Kenapa seorang anak cinta kepada ibunya? Hampir seluruh orang cinta kepada ibunya. Bahkan orang jahat sekalipun, kalau berkaitan dengan ibu dia nggak berani. Kenapa? Karena dia melihat ibunya punya jasa besar untuk dia. Jadi itu yang pertama. Oleh karena itu kalau kita lihat di sebagian pembahasan akidah, para ulama kadang yang pertama dia jelaskan adalah tentang Quran, tentang sunnah. Bagaimana berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Sebelum dia masuk ke dalam masalah akidah. Sebelum masuk dalam masalah tauhid misalnya. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ya, Nabi SAW diturunkan ayat ini sebelum diwajibkan sholat. Jadi semua punya tahapan-tahapan. Maka hendaklah seluruh dai
kaum muslimin ketika memberikan nasihat itu jangan tergesa-gesa. Jangan apa? Tergesa-gesa. Mulai dari hal-hal yang dasar. Setelah itu baru turunlah wahyu secara berurut-urut. Secara berurut-urut. Setelah ayat ini turun, kemudian wahyu turun secara berurut-urut. Dan wahyu tidak turun satu kaligus. Tetapi pertama, disesuaikan dengan kejadian yang ada. Ketika ada sebuah kejadian, turunlah ayat berkenaan dengan kejadian itu. Berarti ini ayat ada asbabun nuzulnya. Ada sebab ayat ini turun. Walaupun sebenarnya ayatnya sudah ada. Cuma diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian. Ada asbabun nuzulnya. Ada juga sebagian ayat yang tidak punya asbabun nuzul. Dia turun begitu saja tanpa ada asbabun nuzul. Tidak ada sebab turunnya, tapi dia turun begitu saja. Jadi sekali lagi ayat ini turun sebelum diwajibkan sholat. Jadi sholat belum diwajibkan. Taib. Padahal kalau kita lihat dalam rukun Islam, sholat itu adalah rukun Islam keberapa? Kedua. Tetapi bukan itu yang pertama diwajibkan untuk kaum muslimin. Ya, taib. Setelah itu lanjutkan lagi. ثم قال رحمه الله وهذه الآيات هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. طيب يكفي. هذه الآيات هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم. Jadi ayat-ayat ini ya di surah Al-Mudaththir itu merupakan awal beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi rasul. Ya. Wa hiya mutaakhiratun anin nubuwah, dan dia lebih di belakang daripada kenabian. Jadi sebelumnya surah Iqra beliau diangkat jadi nabi, setelah itu baru diangkat menjadi rasul. Jadi nabi dulu baru apa? Rasul. Jadi mutaakhirah, dia di belakang. Ya, atau dia mengikuti setelah beliau diangkat menjadi nabi. Bimikdari fatratil wahyi. Bimikdar fatratil wahyi, dan ini seukuran atau semasa dengan masa tidak turunnya wahyu. Jadi berapa lama Nabi SAW jaraknya dia diangkat jadi nabi dan diangkat jadi rasul, itu sejarak dengan turunnya dua wahyu tadi. Jadi wahyu yang pertama turun surah Iqra, ya, surah Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5, itu beliau diangkat jadi nabi. Setelah itu enggak turun ayat. Jadi beliau sudah jadi nabi tapi belum jadi rasul. Nah, nanti setelah itu turun surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Nah, disitulah beliau diangkat menjadi apa? Rasul. Jadi jaraknya antara beliau diangkat jadi nabi dan rasul sebanding lurus atau sejarak dengan turunnya wahyu pertama dan wahyu yang kedua. Turunnya wahyu pertama dan wahyu yang kedua. Ya, wahyu pertama dan wahyu kedua. Ya, fatrah itu masa kosongnya wahyu. Wa tashtamilu ala nau'ain minat taklif ma'a bayani ma yatarattabu alaih. Ya. Dan di dalam ayat-ayat tersebut terdapat dua jenis beban, dua jenis taklif. Taklif itu apa? Tugas ya, atau beban yang dibebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan penjelasannya secara urut sebagai berikut. Silakan. Apa beban yang dibebankan kepada Nabi? Jadi ini kan ayat Al-Mudaththir, di situ ada perintah untuk Nabi. Perintah berarti beban, taklif namanya. Ya, Nabi dapat beban, Nabi dapat tugas, Nabi dapat misi. Apa misinya? Nah, yang pertama, silakan baca. ثم قال رحمه الله أما النوع الأول فهو تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير وذلك في قوله تعالى قم فأنذر فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هما فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. Baik. Amma naul awal, tugas pertama beliau adalah taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balagi wat tahdhir. Tugas pertama beliau adalah
eh, apa namanya, al-balag. Balag itu menyampaikan. Wat tahdzir, dan memberikan peringatan. Jadi Nabi itu tugasnya menyampaikan dan memberi peringatan. Itu tugasnya Nabi. Menyampaikan hal kebaikan dan memperingatkan dari hal yang buruk. Wadzalika fi qauli ta'ala, dan itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudatsir tadi, kum fa'angdir. Bangun dan berilah peringatan. Bangun dan berilah peringatan. Jadi Nabi disuruh bangun, beri peringatan. Ya, bangkit, beri peringatan. Nah, ini tugas Nabi, disuruh memberikan peringatan. Apa maknanya? Fa inna ma'nahu hadzirin nas min adzabillah. Ingatkan manusia, peringatkan manusia dari azabnya Allah. Jadi azab itu ada. Siksa Allah itu ada. Bahkan di dunia kita sudah dapat azab. Seperti misalnya kalau kita safar, melakukan perjalanan. Apa kata Nabi? As-safaru qit'atun minal adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu, perjalanan itu termasuk bagian kecil, cubitan daripada azabnya Allah. Di mana seorang ketika safar, mereka tidak bebas untuk makan, minum, dan tidur. Demikian dijelaskan dalam hadis. Mereka nggak bebas makan, minum, tidur. Jadi mau makan, namanya safar, kadang makanan nggak ada. Mau minum, kadang minuman tidak ada. Mau tidur, kadang tempat tidurnya nggak ada. Kadang tidurnya di pinggir jalan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, azab Allah itu ada. Di dunia maupun di akhirat. Musibah-musibah yang datang bisa menjadi peringatan, bisa juga menjadi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah timpakan kepada kaum LGBT misalnya, karena lagi viral sekarang ya. Kaum Sodom atau apa namanya? LGBT di masa Nabi siapa? Nabi Lut, itu azab. Itu azab. Di mana ketika mereka apa? Melakukan hal yang mereka senangi secara hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, dan itu terjadi sebelum subuh. Waktu-waktu nyaman untuk istirahat. Allah turunkan azab itu, subhanallah, sampai disebutkan mereka diangkat ke atas, setelah sampai di atas, di balik buminya dihempaskan ke bawah. Nah, dari sinilah kemudian para ulama kita menyebutkan bahwa azab orang-orang yang punya penyakit seperti itu, karena ini penyakit ya, menular dia. Jadi ini penyakit menular ini, sekalian kita bahas nih ya. Ini penyakit menular, ini adalah kelainan psikologi, dan itu penyakit. Makanya nggak bisa itu disebarkan atau disampaikan kepada orang lain, bahkan disebutkan bagaimana cara jadi LGBT. Itu keliru, ya. Makanya nggak usah tanya salah saya di mana, di situ salah kamu menyebarkannya, ya. Itu keliru, karena itu penyakit. Itu apa? Penyakit, dan dia bisa menular. Jadi yang tadinya korban, dia akan jadi pelaku. Tadinya maf'ul, dia akan jadi apa? Fa'il. Tadinya dia korban, akan jadi pelaku. Makanya hati-hati, jaga anak-anak kita. Ya, terutama di pondok-pondok pesantren ya. Pondok-pondok pesantren itu bisa terjadi seperti itu. Jaga baik-baik anak-anak kita. Pengawasan harus ketat. Jangan bilang, oh ini laki-laki semua, oh ini perempuan semua. Bisa terjadi yang seperti itu. Makanya dijaga baik-baik. Pengawasan ketat. Ya, pengawasan ketat. Ini penyakit. Ala kulli hal, itu azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kaum Samud, kepada kaum Ad, kepada kaumnya Nabi Nuh, itu azab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Mengingatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Illam yarji'u amma hum fihi minal ghayyi wad dhalal. Ya. Jadi Nabi diperintahkan untuk mengingatkan manusia dari azabnya Allah jika mereka tidak mau kembali, ya, amma hum fihi, dari apa yang mereka lakukan, berupa perbuatan dosa dan kesesatan. Maka diingatkan mereka kembali. Kalau mereka nggak mau kembali, diingatkan terus sampai dia kembali. Makanya Nabi SAW tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan. Ingat nggak kisahnya Abu Thalib? Itu sampai Abu Thalib sampai mau meninggal kan?
Itu terus diingatkan Nabi. Nabi nggak pernah berhenti untuk mengingatkan. Ini Nabi yang ucapannya kalau berbicara langsung masuk ke hati, keikhlasannya nggak perlu ditanyakan lagi, ya, kepandaiannya, dalil-dalil nggak perlu ditanyakan lagi. Beliau adalah orang yang paling menguasai tentang dalil-dalil yang ada. Tetapi beliau butuh waktu lama untuk menyadarkan siapa? Abu Thalib. Dan sampai meninggal Abu Thalib, tetap Abu Thalib nggak mau masuk Islam. Di sini pelajaran untuk kita bahwa dakwah itu perlu waktu. Dakwah itu perlu waktu. Nggak bisa orang didakwai satu kali nggak mau langsung ditinggalkan. Wah, itu keliru. Dakwah itu perlu waktu. Kalau dia hari ini nggak mau, besok coba lagi. Besok nggak mau, lusa dicoba lagi. Itulah dakwah. Makanya dakwah berkaitan dengan apa? Dengan kesabaran. Dakwah itu berkaitan dengan kesabaran. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, beliau menyebutkan ar-rabi'ah, apa kata beliau? Yang keempat kata beliau tentang hal yang wajib dipelajari, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar dari apa yang mengganggunya. Bersabar dari gangguan yang menimpa dia ketika dia berdakwah. Termasuk gangguan dari diri dia berupa kebosanan, kemalasan, atau keputusasaan. Baik. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia dari kekeliruan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, wa ibadati ghairillahi al-muta'al. Dan juga mereka diingatkan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan. Wal isyraki bihi fi dzati was sifat. Atau menduakan Allah dalam zatnya dan dalam sifat-sifatnya. Jadi perbuatan kesyirikan bisa terjadi pada zat Allah. Artinya terjadi pada zat Allah, yaitu seorang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka meyakini ada Rob yang lain yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta. Kalau dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur itu semuanya, maka dia mensyirikatkan Allah pada zatnya. Kemudian ada juga kesyirikan kepada Allah pada sifat-sifatnya. Pada sifat-sifatnya. Yaitu ketika kita membayangkan dan meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti menurunkan hujan, ya, misalnya. Itu haknya Allah, sifatnya Allah, dan lain sebagainya. Kemudian wal hukuk wal af'al. Demikian pula hak-hak Allah. Hak untuk diibadahi, enggak boleh disyirikatkan, enggak boleh diduakan. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia dari kesalahan-kesalahan mereka dalam hal seperti tadi. Maka apa yang dilakukan oleh orang Quraisy menyembah berhala diingatkan oleh Nabi. Ini membuat mereka enggak senang. Membuat mereka enggak suka. Aja'alal aliha ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kenapa Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Demikian disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mereka enggak suka kalau sesembahan-sesembahan mereka itu diganggu. Jadi intinya sebenarnya mereka enggak suka kalau tradisi mereka berupa kesyirikan tadi diganggu ataupun dihilangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, baik. Itu tugas Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan. Amman na'utsani. Wa amman na'utsani fataklifuhu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillahi subhanahu wa ta'ala waliltizami biha fi nafsihi liyahruza bidzalika maradatillahi wa yasiru uswatan liman amana billah wa dzalika fi baqiyatil ayat faqawluhu wa rabbaka fakabbir ma'nahu khassahu bitta'zim wa la tusyriku bihi fi dzalika ahadan ghairah wa qawluhu wa thiyabaka fatahhir al-maqsudu adh-dhahir minhu tathiru thiyabi wal jasad idh laysa liman yukabbirullahu wa yaqifu baina yadayhi ay yakuna najasan mustaqdiran. Ya. Amma na'utsani, adapun jenis beban atau tugas kedua dari Nabi Muhammad SAW dengan ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Muddathir adalah fataklifu sallallahu alaihi wasallam bi tatbiqi
awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu tugas yang Allah berikan kepada Nabi untuk menerapkan, melaksanakan, ya, atau mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas Nabi bukan sekedar menyampaikan, tapi juga mengamalkan. Maka para ulama sebagai pewaris para Nabi, tugasnya itu bukan cuma menyampaikan, tapi dia juga harus mengamalkan. Karena mereka pewaris para Nabi. Nabi yang mereka contoh. Maka apa tugas Nabi? Tugas Nabi menyampaikan sekaligus mengamalkan. Maka para ulama pewaris para Nabi juga seperti itu. Maka ulama-ulama yang dikatakan pewaris para Nabi adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang Nabi sampaikan dan mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Karena Nabi diperintahkan seperti itu. Tugas kedua Nabi, mengamalkan, menerapkan apa yang diperintahkan Allah kepada beliau. Jadi beberapa syariat agama kita itu bukan kebiasaan orang-orang Arab. Bukan kebiasaan orang Arab. Maka salah dan keliru kalau dikatakan ketika seorang diajari untuk mengamalkan Islam kemudian dikatakan Arabisasi. Itu keliru. Contoh misalnya pakai jilbab. Itu bukan Arabisasi. Karena hukum asal orang-orang Arab dulu itu nggak pakai jilbab. Sampai dikatakan wajar mereka pakai jilbab karena untuk menutup dari debu dan lain sebagainya. Oh, itu keliru. Dari mana dapat pemahaman seperti itu? Dari mana dapat kesimpulan seperti itu? Itu keliru. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah, orang-orang musyrikin dulu ketika dia tawaf disebutkan kana yatufuna uryana. Mereka kalau tawaf itu nggak pakai baju. Jadi hukum asalnya nggak pakai jilbab. Nah, setelah itu turun ayat, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, kepada putri-putri beliau, kepada wanita-wanita beriman untuk apa? Menutup aurat, pakai jilbab. Jadi pakai jilbab itu bukan Arabisasi, tetapi Islamisasi. Paham ya? Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menerapkan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Jadi beberapa perintah-perintah dalam Islam itu sebenarnya bukan kebiasaan orang Arab. Walaupun sebagian dari perintah tersebut kebiasaan mereka. Seperti bersedekah, itu kebiasaan orang Arab. Diberikan lagi motivasi untuk diamalkan, dilakukan karena itu bagus. Tetapi sebagiannya lagi bukan kebiasaan orang Arab. Seperti misalnya menyembah hanya kepada Allah, itu bukan kebiasaan mereka. Karena kebiasaan mereka adalah menduakan Allah. Ya, menghindari khamr, minum-minuman keras. Ya, kebiasaan orang Arab adalah minum minuman keras. Maka datang Nabi untuk menjauhkan mereka dari hal tersebut. Maka Nabi SAW tugas beliau adalah menerapkan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Waltizam biha fi nafsihi. Lalu kemudian berpegang teguh dengan perintah-perintah tersebut untuk Nabi, pada dirinya, pada diri Nabi. Jadi yang pertama, kita terapkan pada diri kita. Jadi kalau orang lain nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita dulu amalkan. Masalah orang lain nanti, kita dulu. Jangan sampai kita sibuk ngurus orang lain, kita nggak perhatian dengan diri kita sendiri. Ya, atamuruna an-nasa bil birri. Apa lanjutannya? Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu memerintahkan orang berbuat kebaikan sedangkan engkau lupa dengan dirimu sendiri? Jadi mulai dari diri sendiri. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kita dulu. Kita kadang sibuk ngurus orang lain, kita nggak perhatian dengan diri kita. Diri kita dulu diperhatikan. Maka Nabi diperintahkan untuk setelah beliau menerapkan itu, beliau terapkan pada dirinya sendiri. Beliau terapkan pada dirinya sendiri. Ya, taib. Liyukhriza bidzalika maradatillah, agar supaya Nabi SAW mendapatkan, ya, menjaga ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridho jika kita menyampaikan sesuatu kemudian kita amalkan. Tetapi Allah tidak ridho ketika kita menyampaikan sesuatu lalu kita tidak amalkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Maka yang pertama kita perhatikan,
diri kita sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian disebutkan di sini wa yasiru uswatan, sehingga Nabi menjadi contoh. Jadi kapan kita bisa menjadi contoh? Kalau kita menerapkan hukum-hukum tersebut. Ya, maka seorang dai itu harus menjadi contoh bagi yang lain. Maka pertama dia harus menerapkan sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Jadi seorang itu menjadi contoh bukan cuma sekedar ucapan dia, tetapi perbuatan dia juga. Maka carilah guru-guru, ya, ustadz-ustadz kita, pengajar-pengajar kita yang kita lihat mereka menerapkan, ya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sekedar menjadi sebuah teori, tetapi dia diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi menjadi contoh. Nabi menjadi contoh karena apa yang beliau sampaikan itu beliau amalkan. Menjadi contoh untuk siapa? Liman amana billah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi baqiyatil ayat, dan itu, ya, diterapkan pada ayat-ayat yang sisanya lagi, yaitu untuk Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan wa rabbaka fakabbir, maka wahai Muhammad agungkanlah Tuhanmu. Jadi Rasul dulu yang disuruh sebelum yang lain. Kamu Muhammad agungkan Tuhanmu, besarkan Tuhanmu. Bukan berarti kita umatnya nggak punya kewajiban untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tidak. Tetapi Nabi disuruh dulu sebelum yang lain. Wahai kamu Muhammad, wa rabbaka, Tuhanmu wahai Muhammad, fakabbir, besarkan. Maksudnya apa? Khassahu bitta'dzim. Agungkan dia secara khusus. Jadi ada pengagungan secara khusus. Yang jika pengagungan ini diberikan kepada selain Allah, maka terjadilah kesyirikan. Jadi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengagungan khusus yang tidak boleh seorang diagungkan dengan pengagungan tersebut. Contoh misalnya, penyembelihan. Penyembelihan dilakukan karena Allah. Imma dia dilakukan untuk dimakan, ya, untuk diberikan kepada tamu atau untuk konsumsi, atau dilakukan dalam bentuk pengagungan seperti penyembelihan di hari Idul Adha. Penyembelihan di hari Idul Adha di dalamnya terkandung makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengagungan seperti ini tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Misalnya, ada seorang raja, pejabat, lalu kita menyembelih sesembelihan karena pejabat tersebut. Boleh atau tidak? Ayo, boleh atau tidak? Ini kita tes tauhidnya ini. Misalnya ada pejabat, kita sembelih sesembelihan tersebut untuk pejabat tersebut. Boleh atau enggak? Bisa boleh, bisa iya, bisa tidak. Tergantung tujuannya. Kalau tujuan dia sekedar dia sembelih untuk memberi makan kepada pejabat tersebut, nggak ada masalah. Tetapi kalau tujuan tersebut adalah sebagai ritual penyambutan ataupun ritual pengagungan, maka ini yang tidak boleh. Karena pengagungan penyembelihan hanya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diperintahkan wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu besarkanlah, agungkanlah. Khassahu bitta'dzim. Khususkan Allah dengan pengagungan. Pengagungan yang khusus untuk Allah yang tidak diberikan kepada selain Allah. Wala tusyriku bihi fi dzalik. Jangan engkau mensyarikatkan Allah dalam hal tersebut. Ahadan ghairah, seorang pun selain Allah. Wa qauluhu wa thiyabaka fatahhir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mudaththir ini yang juga untuk Nabi, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, bajumu fatahhir, sucikanlah. Al-maksud at-tahhir minhu tadhhiru thiyab wal jasad. Yang dimaksud dengan suci di sini yaitu mensucikan pakaian dan badan. Sekali lagi, ini wahyu kedua setelah apa? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq perintah untuk membaca. Maka kita kaum muslimin harus rajin membaca. Rajin membaca, baca Quran, baca hadis, baca buku-buku, ya, tambah wawasan. Ya, jangan rajin main game, ya, baca. Nah, ya kalau ada HP, baca. Gamenya dihapus dulu, ya. Jadi membaca, banyak membaca. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua berkaitan dengan banyak hal, di antaranya adalah untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan. Ayo. Jadi Nabi diperintahkan untuk itu. Nah, disebutkan oleh
ulama kita bahwa at-thahir di sini al-zahir, al-maksud dzahir, maksud secara zahir di sini adalah membersihkan pakaian dan jasad. It laisa liman yukabbirullah wa yaqifu bayna yadayhi ayyakuna najasan mustaqdiran. Karena apa? Tidak diperbolehkan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dalam keadaan dia najis atau kotor. Makanya kita disuruh berwudu, bersihkan pakaian, bersihkan tempat dan lain sebagainya. TK-nya sudah masuk Isya ya? Sudah masuk Isya. Lanjutannya nanti insya Allah kita akan lanjutkan, atau setelah adzan kita lanjutkan sedikit ya, karena sisa sedikit. Kita baca aja sedikit, setelah itu langsung kita salat Isya. Tafadhal ya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Terakhir ya. Wa qauluhu warujza fahjur. Dan terhadap dosa-dosa hendaklah engkau jauhi. Maknanya adalah ibta'id an asbabi sukhtillahi wa adzabihi. Maknanya jauhilah sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah dan azabnya. Jadi murka Allah dan azabnya Allah itu bisa kita jauhi. Apa yang kita jauhi? Yang kita jauhi adalah sebab-sebabnya.
Jadi kalau sebabnya nggak ada, berarti musabbabnya sesuatu akibatnya itu nggak akan muncul. Sebabnya hilang dulu. Kalau mau nggak ada asap, maka jangan bikin api. Kalau Anda bikin api berarti akan ada asap gitu kan. Kalau mau nggak ada asap berarti jangan bikin api. Nah, kalau nggak mau basah berarti jangan main air. Kalau main air berarti basah kan gitu. Nah seperti itulah. Nah kalau mau azabnya Allah nggak datang, jangan melakukan sebab-sebab datangnya azab itu. Apa sebab-sebab datangnya azab? Murka Allah. Ya, apa sebab Allah itu murka? Ketika seorang hamba melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk pelanggarannya adalah meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Ini terjadi ketika peristiwa Adam alaihissalam. Adam alaihissalam dilarang untuk mendekati pohon. Ini dilarang ya, dia dekati. Berarti dia melanggar larangan. Kemudian iblis apa? Ya, menolak perintah. Disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Itu semua bentuk hal yang mendatangkan murka Allah. Jadi Allah murka kepada iblis, Allah juga murka kepada Adam. Allah murka kepada iblis karena disuruh, dia nggak mau. Allah murka kepada Adam karena dilarang, dia melanggar. Paham sudah? Itu yang sebab datangnya murka. Nah, sebab datang, kalau murka datang, maka apa yang terjadi? Datanglah azab. Kalau Allah murka, datanglah azab. Jadi murka ini karena ada sebab. Kenapa Allah murka kepada Adam dan kepada iblis? Karena iblis melanggar atau dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Kenapa Allah murka kepada Adam? Ya karena Adam meninggalkan larangan. Nah, kemudian setelah itu Allah mendatangkan azab bagi keduanya. Iblis diazab dengan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita dilaknat. Kemudian yang kedua, Adam diazab dengan apa? Diusir dari surga, dan itu azab. Diusir dari surga. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka Nabi diperintahkan warrujza fahjur, dan terhadap dosa hendaklah engkau jagui, yaitu menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah dan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, yaitu dengan cara bitaatihi, dengan cara mentaati Allah, wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan larangan Allah. Jadi iblis kalau mau tidak diadab Allah atau mau Allah enggak murka sehingga Allah tidak mengadab dia, maka iblis harus taat. Diperintah sujud harusnya sujud. Adam kalau tidak mau dapat adab dan kemudian Allah enggak marah kepada dia, maka dia harus meninggalkan maksiat. Yaitu apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, oleh karena itu ini jelas maknanya. Kemudian firman Allah, wala tamnun tastakthir. Dan wala tamnun maksudnya janganlah engkau memberikan nikmat, memberikan pemberian tastakthir, agar engkau mendapatkan yang lebih banyak. Mancing-mancing gitu supaya dapat lebih banyak. Itu enggak boleh. Jadi tujuan dia memberi sesuatu kepada orang lain supaya dia dapat balasan lebih banyak. Sedikit yang dikeluarkan, ya. Tapi dia dengan harapan yang sedikit itu dia dapat lebih banyak. Maka ini dilarang. Maksudnya apa di sini? Ai la tuhsin ihsanan turidu afdhala minhu min hadhihi dunya. Jangan kau berbuat baik karena mengharapkan kebaikan yang lebih utama dari apa yang kau berikan di dunia ini. Kalau berbuat baik saja. Jangan ada harapan bahwa kita ingin mendapatkan yang lebih daripada itu. Walaupun orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah. Makanya salah satu doa yang kita baca atau kita ucapkan kepada orang yang berbuat baik kepada kita adalah apa? Ucapan jazakallahu khairal jaza atau jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Karena orang yang berbuat baik pasti akan dibalas. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan.
Itu pasti. Tetapi jangan ada dalam hati kita mengharapkan lebih daripada itu. Apalagi harapan tersebut adalah harapan yang diberikan kepada atau diharapkan dari manusia. Kemudian yang terakhir, wa ammal ayat al-akhirah, adapun ayat yang terakhir, fa asyara fiha ila ma yalhaquhu min adza qaumihi. Adapun ayat yang terakhir, maka ini isyarat dalam ayat tersebut kepada apa yang akan beliau dapatkan berupa adza qaumihi, gangguan dari kaumnya. Orang dakwah itu pasti ada gangguan. Kalau ada dakwah mulus, nggak ada gangguan, wah ini harus nanya-nanya nih. Ini apa yang salah ini ya? Dakwah saya yang salah atau ini istidraj dari Allah? Bisa jadi istidraj. Ya kan? Bisa jadi apa? Istidraj. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika dia dengar ada orang yang memuji dia ada orang sampaikan kepada Imam Ahmad, banyak orang yang memuji kamu. Maka Imam Ahmad mengatakan, semoga pujian mereka bukan istidraj untuk saya. Jadi kalau kita dakwah nyaman-nyaman saja bisa saja menjadi apa? Istidraj. Ya, perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu pasti ada tantangan. Dakwah itu pasti ada tantangan. Enggak ada dakwah itu jalan mulus gitu. Maka Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam dakwah beliau pasti akan ada gangguan dari kaumnya. Ini kan belum dakwah. Ini adalah tahap pertama, level pertama Nabi akan menghadapi banyak masalah. Sebelumnya aman. Ya, tapi yang setelahnya itu lebih berat. Karena ujian Allah yang Allah berikan kepada seseorang berkaitan dengan masalah agama itu jauh lebih berat dibanding dengan masalah dunia. Kalau kita diuji dengan dunia itu jauh lebih ringan. Makanya kita doa apa? Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami, ujian kami dalam masalah agama. Kalau kita diuji hilang uang misalnya, itu lebih ringan dibanding kita diuji hilang sholat. Ya, diuji hilang sholat, diuji dengan hilang kebaikan yang biasa kita lakukan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, semangat ibadah, setelah Ramadan hilang. Itu ujian berat itu. Itu ujian berat. Itu musibah paling berat itu. Musibah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan ujian dari kaumnya karena dakwah beliau. Hina yufarikuhum fid din. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memecah mereka dalam agama. Ya, dalam agama. Baik. Jadi Nabi memecah atau beliau tampil beda dari agama-agama yang ada pada orang-orang musyrikin. Sehingga dalam ayat disebutkan alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah arsala rasulahu yang mengutus rasulnya. Ya, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan kebenaran dan agama yang benar. Dengan kebenaran dan agama atau dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Allah mengutus Rasulullah liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya Nabi tampak beda dengan agama yang lain. Jadi sebenarnya Islam datang itu untuk punya karakter, punya karakteristik, punya keistimewaan. Keistimewaan Islam itu ketika beda dengan yang lain. Jangan memaksakan untuk sama. Agama fulan bikin begini, kita juga mau bikin begini. Agama fulan bikin begini, kita juga bikin begini. Jangan paksakan untuk sama, karena keistimewaan Islam itu ketika dia tampak beda dengan yang lain. Coba misalnya, ini banyak baju kan dijual, tiba-tiba ada satu baju beda dari yang lainnya. Mana yang istimewa? Yang istimewa yang beda ini, kok ini sama semua, kok ada yang beda? Yang beda itu yang istimewa. Istilahnya antik dia. Dan biasanya yang antik, yang beda ini menjadi apa? Mahal. Karena nggak ada duanya, mahal dia. Kalau banyak, biasa. Makanya orang beriman itu mahal. Karena apa? Sedikit.
Orang kaya banyak. Orang bisa dapat kekayaan gampang. Tapi orang beriman itu mahal karena dia punya karakter. Nah, Islam yang punya karakter, Islam inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan umatnya akan mengganggu dia. Kaumnya akan mengganggu dia. Orang-orang Quraisy dan yang semisalnya akan mengganggu dia. Wa yakumu bidakwatihim ilallahi wahdah. Dan hendaklah Nabi SAW tetap berdakwah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan Allah berfirman, dan ini ayat yang terakhir yang kita baca, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dan hendaklah dalam engkau memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Jadi orang mau taat sama Allah ya sabar. Sabar itu ada berapa? Ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menanggung beban takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dakwah ini perlu sabar. Kalau nggak bisa sabar jangan dakwah, karena dakwah harus sabar. Benar, harus sabar. Lahir batin, sabar. Teruslah berdakwah dan jangan pernah berhenti. Kalau ada fitnah-fitnah yang banyak, keributan-keributan, banyak kericuhan di luar, biarlah mereka sibuk dengan itu dan kita sibuk dengan dakwah. Teruslah berdakwah dan jangan pernah berhenti, dan teruslah beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah engkau beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Sampai di sini pembahasan kita, dan insya Allah pembahasan selanjutnya adalah tentang Nabi mulai aktivitas dakwahnya. Ini masih aman ini semua, masih aman. Belum ada gangguan, belum ada apa. Nanti kita lihat bagaimana Nabi mulai dengan aktivitas dakwahnya, dan siapa-siapa saja yang menerima dakwah beliau secara langsung, tanpa berpikir langsung dia terima dakwah beliau. Karena sekali lagi, ini menyelisihi kondisi masyarakat pada saat itu. Menyelisihi kondisi masyarakat pada saat itu. Makanya orang yang menerima dakwah Nabi di awal-awal beliau yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, mereka lebih utama dibanding dengan orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena mereka menerima dakwah dalam kondisi Islam masih sangat asing. Nah, sama dengan sunnah di Indonesia misalnya, orang-orang yang awal-awal mendakwahkan sunnah, mengamalkan sunnah, ketika sunnah itu betul-betul asing, itu tentu pahala mereka, keutamaan mereka lebih besar. Makanya jadilah orang-orang pertama. Jadilah orang-orang pertama. Jangan jadi orang di belakang ketika sunnah sudah tersebar baru ikut sunnah. Sebelum-sebelumnya enggak ada ketertarikan. Padahal dia tahu sunnah itu benar. Maka ikutilah sunnah ketika sunnah itu ditinggalkan orang, ketika orang jarang yang mengamalkannya, karena keutamaannya akan jauh lebih besar dibanding dengan orang-orang yang ada di belakangnya ketika sunnah itu sudah tersebar di mana-mana. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya nanti kita akan melihat kesedihan dan kepedihan Rasulullah dalam berdakwah, ya, bagaimana kesusahan beliau, dan kita berharap dengan melihat itu kita masukkan dalam hati kita betapa Nabi punya jasa yang paling besar untuk kita. Jasa Nabi kepada kita jauh lebih besar dibanding jasa orang tua kita kepada kita. Jasa orang tua kita itu besar, tetapi jasa Nabi lebih besar. Karena orang tua kita ya menyelamatkan kita sehingga kita bisa hidup, tetapi Nabi menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibanding dengan ayahnya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka cintailah Nabi di atas segala-galanya. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita berharap di pertemuan selanjutnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.